Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini seperti biasa ulun akan membacakan sebuah tulisan. Sumbernya itu dari suwot.com. Kali ini tulisannya itu berjudul "Aku melihat banyak muslim, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka." Jadi ini sebuah kalimat kata-kata dari seorang ulama terkemuka, seorang mufti Mesir, ulama besar mufti Mesir yang pernah berucap seperti itu, bahwa beliau banyak melihat muslim tapi tidak melihat Islam pada diri mereka. Itu kata-kata beliau, seorang ulama mufti Mesir, ulama besar, seorang mufti Mesir yang bernama Muhammad Abduh. Seorang ulama yang bernama Muhammad Abduh pernah mengatakan seperti itu. Dan itu jelas kita rasakan sekarang ini. Banyak orang yang beragama Islam tapi tidak terlihat Islamnya itu pada diri mereka, pada diri kebanyakan. Bahkan pada diri kita ini mungkin ada yang belum terlihat, belum menampakkan Islam yang sebenar-benarnya Islam itu seperti apa. Nah, Muhammad Abduh pernah mengatakan seperti itu. Lalu di tulisan pada website ini, ulun akan membacakannya, yang berjudul "Aku melihat banyak muslim tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka." Sedih sekali melihat berita pencuri tewas dihakimi warga karena mencuri kotak amal di Cengkareng. Nah itu. Nah, sudah demikiankah kejamkah bangsa ini? Kejam, pemarah, dan mudah tersulut emosi. Padahal belum lama rasanya kita mengingat kejadian seseorang yang tewas dihakimi massa dengan cara dibakar karena dituduh mencuri amplier masjid. Padahal yang bersangkutan baru selesai melaksanakan sholat di masjid tersebut. Nah, jadi ini adalah postingan sudah lama, 3 tahun yang lalu. Ini postingan lama tapi dibaca lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada apa dengan bangsa ini seolah menjelma menjadi bangsa yang sakit? Begitu mudah emosi dan terprovokasi hingga lupa arti kata maaf dan memaafkan. Bertindak sesuka hati dan tanpa beban diri. Terkadang mengaku paling beragama, mengaku paling benar, mengaku paling bersih, namun tega terhadap saudara sendiri, menghakimi tanpa ada rasa iba sedikit pun. Teringat kata-kata yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Abduh, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir Kairo, saat berkunjung ke Paris pada tahun 1884, lebih dari seabad yang lalu. Di saat ia menyaksikan betapa kota Paris indah dan bersih, teratur, rapi, penduduknya bersemangat dalam bekerja, disiplin, tepat waktu, sopan,
ramah, dan bersahabat. Melihat demikian ia berucap, Ra'aitu al-Islam walam ara musliman. Aku melihat Islam di sana, padahal aku tidak melihat orang muslim. Nah, jadi beliau Muhammad Abduh ketika berada di Paris, beliau itu melihat Islam, tapi beliau di sana tidak melihat orang muslim. Nilai keislaman ada di kota Paris. Nilainya itu seperti sopan santun, ramah, bekerja, disiplin, bersemangat dan bekerja, indah, bersih, teratur, rapi. Itu semuanya, dan bersahabat, itu semuanya adalah nilai-nilai Islam yang dimiliki oleh orang non-Islam. Itu kata-kata seorang ulama besar. Beliau mengatakan seperti itu. Itu ironi, itu sangat menyedihkan. Di kota Paris, Perancis, beliau melihat Islam, yang mana penduduk kota Perancis itu, Paris itu, tidak semuanya atau mayoritas penduduknya non-Islam. Tapi beliau melihat nilai-nilai Islam ada di sana, seperti kebersihan, bersemangat, rapi, ramah tamah, sopan santun, bekerja, pendidikannya bagus, disiplin dan sebagainya ada di sana. Tapi tidak, orang Islam itu tidak terlihat. Nah, di sini ironi. Akan saya lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad Abduh ini membandingkan dengan Kairo yang berbanding terbalik dengan Paris. Nah, penduduknya malas, jorok, jam karet, brutal, kasar dan jahat. Belum lagi melihat aktivis agama yang katanya ulama dengan berbekal dalil sebagai pembenaran agama bersikap brutal, mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Semuanya atas nama agama, dan atas nama agama pula dengan mudahnya memperbanyak istri secara sir, melewati batas syariah, termasuk dengan mudah menceraikannya. Melihat perilaku orang Kairo di atas, Syekh Muhammad Abduh berucap, Ra'aitu al-muslimin walam ara al-Islam. Aku melihat banyak orang muslim di sini, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Nah, itu kebalikannya. Itu ironi. Di negara yang mayoritas penduduknya muslim tapi tidak terlihat Islam yang selama ini dipelajari, dipahami dari Rasulullah. Islam itu seperti apa sikapnya, seperti apa akhlaknya, itu tidak terlihat. Itu kata-kata Muhammad Abduh, bukan kata-kata saya, bukan kata-kata ulun. Itu kata-kata seorang ulama besar, ulama mufti dari Mesir. Sangat menyedihkan, dimana 1 abad lebih yang lalu, 100 tahun lebih yang lalu, kata-kata ini pernah terucap dari seorang ulama. Ketika itu di Paris, Perancis itu tepatnya. Di situ nilai-nilai Islam sudah terlihat rapi, bersih, disiplin, ramah-ramah orangnya. Yang mana itu adalah akhlak atau perbuatan Islam. Islam seperti itu. Tapi tidak ada orang Islam di sana yang terlihat oleh ulama Muhammad Abduh ini. Sedangkan di Kairo belum menyaksikan yang sebaliknya. Di negeri Islam tapi tidak melihat Islam. Banyak melihat orang Islam, orang yang beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak melihat Islam dari segi perbuatannya, dari segi akhlaknya, dari sopan santunnya, dari yang nilai Islam pada diri mereka. Itu Muhammad Abduh tidak melihat. Ra'aitu al-muslimin walam ara al-Islam. Aku melihat banyak orang Islam di sini, di daerah sini, daerah beliau tinggal di mana itu? Di Mesir, di Kairo. Tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Ini kata-kata pernah terucap seabad lebih yang lalu. Bayangkan, sudah lama ini pernah terucap. Bagaimana sekarang? Mudahan lebih baik lagi. Mudahan ada yang merenungkan ini, karena ini sangat menyedihkan bagi kita semua, bagi umat Islam. Islam itu
yang benar-benar Islam seperti apa. Pahami banyak ulama yang mengajarkan Islam yang indah, yang damai, yang sopan santun, yang bersemangat dalam bekerja, menuntut ilmu, dalam pendidikan, dalam membangun bangsa dan negara. Banyak ulama yang bisa ditiru dalam memajukan pendidikan. Nah, ulun lanjutkan. Berandai-andai bila Syekh Muhammad Abduh masih hidup dan saat ini berkunjung ke Indonesia, lalu melihat perilaku umat muslim yang begitu menyakiti hati saudaranya sendiri, mengadili pencuri dengan main hakim sendiri, mencaci maki, bertindak brutal layaknya preman, mengganggu ketenangan tetangga dan lingkungan, sesuka hati bertindak mengganggu ketertiban umum, bertingkah laku kasar, termasuk berdemo tak henti-henti bila merasa tersakiti dengan dalih membela agama dan membela Tuhan. Melihat itu semua pasti Syekh Muhammad Abduh akan kembali berucap, Ra'aitu al-muslimin walam ara al-islam. Aku melihat banyak orang muslim di sini, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Berandai-andai kembali, apalagi bila Syekh Muhammad Abduh ke Jakarta dan melihat peristiwa menjelang Pilkada DKI 2007 yang lalu. Saat kampanye pilkada yang menjadikan agama Islam seolah tergadaikan. Saat ayat dan mayat menjadi alat propaganda politik. Belum lagi demo yang berjilid-jilid tanpa henti hingga mengganggu ketertiban umum dengan dalih membela agama dan menghukum penista agama. Siapakah sebetulnya yang mereka bela? Agama, ulama, Tuhan atau kepentingannya sendiri? Ucapan yang sama pasti akan dikatakan Syekh Muhammad Abduh, yaitu aku melihat banyak muslim, orang Islam di sini, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Di manakah nilai-nilai Islam bila itu semua terjadi? Bukankah Islam sebenarnya adalah akhlak kepada sesama manusia? Sabda Nabi Muhammad SAW, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Syekh Muhammad Abduh pun mengartikan Islam sebagai perilaku. Islam yang sebenarnya adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak adalah urusan berhubungan dengan sesama manusia, jelas dan terukur dan dapat dirasakan oleh sesama sekaligus seagama. Ulun ulang, akhlak adalah urusan yang berhubungan dengan sesama manusia, jelas dan terukur dan dapat dirasakan oleh sesama sekaligus bersama. Adapun soal iman dan ibadah adalah hubungan tidak bisa diukur karena urusan pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang berakhlak adalah adanya kemampuan menyeimbangkan kekuatan fisik, spirit jihad, dan psikis, spirit ijtihad. Tetapi lihat yang terjadi sekarang ini, begitu mudahnya umat Islam digiring untuk menyakiti sesamanya, merusak milik orang lain, menyiksa fisik orang lain, mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak. Menyedihkan rasanya melihat seperti itu. Mereka berperilaku jihad fisabilillah, tetapi perilakunya menyalahi logika dan moral. Melanggar kaidah hukum dan akhlak, tidak mencerminkan orang yang mempunyai daya pikir ijtihad. Betul orang mencuri itu salah, tetapi apakah setimpal perbuatan dia mencuri kotak amal dibalas dengan penghakiman hingga tewas? Jujur saja, apa bedanya pencuri kotak amal itu dengan para pencuri uang jamaah umrah dan para pencuri uang rakyat? Bukankah tidak ada bedanya, sama-sama pencuri? Sungguh tidak adil bagi pencuri kotak amal itu hukuman yang ditimpakan kepadanya. Sedangkan mereka mencuri uang jamaah umrah dan pencuri uang rakyat masih bisa tersenyum seolah tanpa beban mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah karena mereka berbeda? Pencuri kotak amal, orang kalangan lemah.
Dan pencuri jamaah umrah atau pencuri uang rakyat adalah orang kalangan kuat, sehingga soal keadilan dibedakan. Padahal Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan memutuskan perkara pencurian. Rasulullah tidak ragu mengatakan andai anaknya sendiri Fatimah melakukan pencurian, maka akan dipotong tangannya. Bukankah ketegasan Rasulullah menunjukkan bahwa keadilan dalam kasus pencurian seharusnya ditegakkan, hingga setiap orang baik itu dari kalangan manapun mampu berada dalam posisi yang sama di mata hukum. Cerita tentang teladan Rasulullah dalam memutus perkara pencurian ini termuat dan dikutip dari kitab Muhammad sebagai Hakim dalam serial Ensiklopedi Muhammad karya Abzalur Rahman. Dari peristiwa itu semua, akankah apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Abduh terulang lagi dan lagi? Semoga kita termasuk golongan umat Islam yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah tulisan dari website sewot.com yang berjudul "Aku melihat banyak muslim, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka." Dan itu merupakan kata-kata dari seorang ulama besar, seorang mufti. Mufti itu ulama besar, sangat alim, dari Mesir. Terucap dari mulut beliau, dan itu sudah diucapkan lebih dari 1 abad yang lalu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, pembelajaran dari apa yang telah disampaikan, yang telah dibaca dari kata-kata ulama yang terdahulu, dan kita bisa meniru akhlak mereka, perbuatan mereka, pemahaman dari mereka, sehingga kita tidak menjadi muslim yang terombang-ambing ke sana kemari. Kita harus mengikut jejak langkah ulama-ulama yang benar-benar diakui kealimannya, kewaraannya, kejujurannya, ketakwaannya, yang benar-benar diakui kebaikannya itu. Ulama akhirat, ulama yang kita panuti, ulama yang mengajarkan cinta kasih sesama, perdamaian, menuntut ilmu lebih utama daripada yang segalanya. Dan kita semua selamat iman Islam, dan mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, berkumpul dengan para guru-guru kita, para ulama kita yang telah mendidik kita, dan kita semua berkumpul bersama para auliyanya, para walinya, para nabi, para rasul, khususnya berkumpul dengan kekasih kita, nabi kita yang kita rindukan, yang kita impikan, yang kita sering sebut, dan kita bisa berkumpul dengan beliau, dengan kekasih kita, dengan nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau ridho dengan kita semua, dan beliau memaafkan, mengampuni segala kesalahan kita yang masih banyak kita ini kesalahan. Kita malu mengaku sebagai umat beliau. Kita masih banyak melakukan maksiat, kita melakukan kesalahan, tidak mencontoh bagaimana beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perbuatan beliau. Kita masih banyak jauh sekali, jauh sekali dari apa yang diajarkan beliau. Kita masih banyak salah, sangat banyak salah. Dan kita semua diakui beliau sebagai umat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
dan salah dan hilap ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.